Saya udah 9 apa 10 tahun lah misalnya kan ini. Nggak tahu benur itu buat apa. TPI ini putar uang sampai 3 miliar rupiah per bulan. Tapi atapnya lapuk, area bongkar muat sempit, dan nelayan masih harus antri kapal untuk bisa menepi. Inilah TPI terbesar sekaligus sentra perikanan terpenting di Kabupaten Lebak. Laut Selatan Banten bukan laut yang ramah. Ombaknya bisa mencapai 4 hingga 6 meter karena wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia tanpa satupun pulau atau daratan yang menghalangi gelombang. Di musim angin Australia, antara Mei hingga September, kondisinya bisa lebih ekstrim lagi. Kondisi ombaknya gede banget, jadi saya benar-benar nggak bisa on frame kali ini karena buat duduk aja tuh ke banting ke sana ke banting ke sini dan dirasa itu tadi mual banget. Tadi tuh udah di sini tapi pas mau dicoba dimutahin tuh nggak bisa. Tapi kan di sebelah itu udah lumayan mengembalikan kesadaran sih. Saya sempat mabuk laut di atas kapal kecil yang oleng. Cuma Ega satu-satunya yang tidak mabuk di antara 4 orang tim yang berangkat hari itu. Karena kondisi ombak pantai selatan ini cukup besar, tim kami pun tumbang. Tapi bagi Ayat, sang nelayan dari Desa Muara, laut seperti ini bukan pilihan. Ini satu-satunya cara ia mencari nafkah. Dan hari ini, ia mengajak tim Indonesiaku melihat langsung kondisi yang membuat hidupnya semakin sulit. Resiko melaut di Laut Selatan Banten bukan sekedar rasa mual atau oleng, ini soal nyawa. Pada April 2026, seorang nelayan bernama Agus dari Kampung Kanaga meninggal setelah terjatuh ke perairan pantai Bagedur, Muara Binuangan. Jenazahnya baru ditemukan setelah pencarian selama 5 hari sejauh kurang lebih 20 nautical mile dari pantai. Diduga ia berupaya mengejar kapal yang terlepas ikatannya dari bagan. Sebelumnya, November 2024, nelayan bernama Herman dari Kampung Lebak Kesih meninggal setelah digulung ombak saat mencari rumput laut di pantai Tanjung Panto. Jenazahnya ditemukan 3 hari kemudian, juga sejauh 20 nautical mile dari garis pantai. Dari 3.000 nelayan yang beroperasi di Binuangan, baru 352 yang terdaftar memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari 2.600 nelayan masih berlayar tanpa perlindungan apapun. Ayat adalah nelayan ikan layur. Dengan kapal kecil dan sederhana, ia memilih tidak melaut terlalu jauh. Maksimal 2 mil laut atau sekitar 4,8 km dari pantai yang bisa dicapai dalam 30 menit. Bukan karena tidak berani, tapi karena ukuran kapalnya memang tidak memungkinkan untuk bermain lebih jauh di lautan lepas. Kendalanya untuk mencari layur ini apa sih, Pak? Kendalanya dari intinya tempat ya, dari tempat. Jadi tempatnya kan layur itu harus di tempat benar-benar strategis. Ya. Jadi kalau kita ngambil di sembarangan tempat, layur ini nggak ada. Jadi posisinya layur ini di posisi antara lumpur dan karang. Dalam 2 tahun terakhir, ikan layur semakin sulit ditemukan di perairan setempat. Para nelayan menduga ini dipengaruhi oleh perubahan suhu permukaan laut, kondisi cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi, serta tekanan dari penangkapan berlebihan atau overfishing. Kondisi itu diperparah oleh maraknya penangkapan benih yang tidak terkendali di beberapa tahun terakhir. Tapi ada satu faktor lain yang membuat Ayat tidak bisa lagi beroperasi di wilayah yang seharusnya paling strategis baginya. Kalau kita ke selatan, ke daerah Panto, ke Bagedur, itu terkendala dengan adanya nelayan yang mengambil benur, yang menggunakan bangkrak. Makanya kita nggak bisa operasi ke sana. Makanya nggak ada di posisi yang nggak ada gangguan aja. Ini secara operasional berarti bertambah, Pak? Operasional jelas lah, kita kan makin intinya jauh dan hasilnya itu tidak memuaskan. Paling ya untuk kebutuhan sehari-hari aja kayak nggak cukup. Ikan layur aja baru sekarang lah, baru keluar. Dari Tanjung Panto sampai Bagedur, itulah wilayah tangkap paling potensial bagi nelayan ikan layur seperti Ayat.
Tapi sekarang, wilayah itu penuh dengan bangkrak milik nelayan benur dan Ayat memilih menghindar daripada mengambil resiko konflik. Kalau untuk mencari ikan di lokasi sekitar sini udah tidak memungkinkan ya Pak? Tidak, karena kalau kita maksain masang di sini kan begitu rapatnya bangkrak-bangkrak ini. Jadi kami daripada ngambil resiko, mendingan kita menghindar. Sedangkan kalau menghindar kan posisi strategis tempat penangkapan ini kan di Lebak ini kan cuma di sekitar Tanjung Pato sampai Bagedur. Nah sekarang kami para nelayan nggak sering nangkap ikan di sini karena memang tidak bisa. Di masa jayanya, mayoritas nelayan Desa Muara mengandalkan ikan layur sebagai mata pencarian utama. Harga jualnya hanya berkisar 5 hingga 8 ribu rupiah per ekor. Tidak besar, tapi cukup kalau hasil tangkapan melimpah. Kini, layur semakin langka, area tangkap terpotong, dan biaya operasional naik karena harus melaut lebih jauh. 13.5 14 saja. Pulang dari laut dengan hasil yang pas-pasan, Ayat menghadapi masalah lain di darat, air bersih. Di musim kemarau, terutama Juli dan Agustus, sumur-sumur di kampung nelayan ini berubah asin. Air yang keluar terasa seperti air laut yang dimasukkan ke dalam tanah. Dan setidaknya 4 rumah tangga terdampak dari satu sumur yang sama. Kalau ngambil air dari sini, Pak? Iya, biasanya kalau nggak asin. Kalau sekarang kan nggak bisa kepakai nih, asin. Makanya kita belilah. Coba ya, Pak ya? Iya. Asin sih, Pak. Iya. Ini bener-bener rasanya kayak air laut ditaruh di sumur gitu. Karena Ini air asin ini udah mencapai 4 RT Bu yang terdampak. Ya mungkin dekat dengan kali mungkin ya, dengan lautan lah dekat. Ya, makanya cepat terdampak asin. Saat air sumur tidak bisa dipakai, Ayat dan 3 tetangga pengguna sumur yang sama terpaksa patungan. Masing-masing 100 ribu rupiah untuk membeli satu mobil tangki air yang cukup untuk sekitar 5 hari. Kita mau nggak mau ya, kalau nggak punya duit ya kita ngambil. Kita ngambil pakai jerigen, dibawa pakai motor ke rumah. Kalau punya uang ya kita patungan beli satu mobil itu. Beruntung, ada ketua RT yang memperbolehkan warganya mengambil air di rumahnya secara gratis. ini apa? Oh, Dalam satu hari, Ayat bisa 3 hingga 4 kali bolak-balik ke rumah Pak RT dengan jerigen. Tapi Ayat pun tahu diri, ia tidak bisa terus-terusan bergantung pada kebaikan orang lain. ngambilnya segini gitu. Cuman segini-segini. Tapi itu dari Pak RT ada minta iuran lagi nggak, Pak? Enggak. Oh, berarti bener-bener gratis Iya. buat warga selama airnya masih ada gitu. Iya. Kalau dari Bapak tapi lebih sering ngambil ke RT atau beli gitu, Pak, air? Makanya kan kita juga selaku masyarakat ya harus tahu diri juga. Kalau kita ngambil kan dengan banyaknya orang, ya kita malu juga. Makanya kan mau nggak mau kita harus bisa membeli lah. Bisa membeli untuk tadi kebutuhan kita. Nggak selamanya kita harus minta terus kayak gitu. Ini potret yang tidak banyak terlihat dari luar TPI Binuangen yang ramai itu. Nelayan yang menghidupi pasar miliaran rupiah, tapi di rumahnya sendiri harus mengangkut air bersih. Kami sering mengajukan pengrehaban fasilitas di TPI, cuma alasannya anggarannya belum ada. TPI Binuangen sudah berdiri lebih dari 3 dekade dan sudah berpindah lokasi sebanyak 4 kali. Setiap hari, di pelelangan ikan terbesar di Lebak, Banten ini, setidaknya ada 5 hingga 8 kapal bersandar dengan muatan 1 hingga 10 ton ikan per kapal. Setiap tahun, TPI ini menyumbang pendapatan asli daerah hingga 1 miliar rupiah.
Sebagian besar nelayan dan pekerja di sini adalah warga lokal dari Desa Muara, Kampung Kanaga, Desa Sukamaju, dan desa-desa lain di Kecamatan Wonosalam. Di musim-musim tertentu, nelayan dari Banten Selatan hingga luar daerah memilih bongkar hasil tangkapan di sini karena akses pasar yang baik dan harga yang kompetitif. Setiap pagi sejak pukul 7, para bakul kecil milik pedagang dan pengepul ikan sudah memadati area lelang TPI Binuangen. Mereka datang untuk berebut ikan terbaik dengan harga terbaik. Pelelangan dipimpin oleh Rasidi, juru lelang yang sudah bertugas sejak 1990. Lebih dari 30 tahun, Rasidi mengatur bagaimana ikan-ikan ini berpindah tangan setiap harinya. Andik. 10.15. Di tempat yang sama, salah satu yang hampir tidak pernah absen dari pelelangan adalah Wiwi. Kalau kayak gini cara nawarnya gimana sih Bu biar dapat kan ini rebutan semua sama Iya rebutan ini yang ini nih Pak Haji ya wayah nanu iya lah ya ikannya jelek-jelek jadi nggak bisa ini nggak bisa beli ikannya ini. jelek iya jadi nggak bisa yang ini nih ya bolong-bolong ya. iya tuh yang itu tuh. Wiwi sudah menjalani profesi sebagai bakul kecil selama puluhan tahun. Tapi proses pelelangan tetap menuntut kecepatan dan ketepatan setiap harinya. Para bakul harus bersaing dengan pedagang lain untuk mendapatkan ikan berkualitas di harga terbaik. Dalam satu kali lelang, ikan biasanya dijual dalam lot sekitar 20 hingga 30 ekor sekaligus. 10 Bawahnya 11 12. iya Wih. Oh ya dapat Bu 10 12. Iya. Oh 12 biji 10.000. 12.000. Saat mengikuti pelelangan, Wiwi selalu memperhatikan kualitas ikan sebelum mengajukan tawaran. Kondisi ikan bisa dilihat dari warna insang, jernihan mata, serta kesegaran tubuhnya. Ukuran juga jadi pertimbangan penting dalam menentukan nilai jual. Dan Wiwi tidak segan mundur kalau harga sudah melampaui batas menguntungkan. Ini kenapa Bu nggak diambil Bu? Nggak ditawar yang ini? ini kan kemahalan iya kemahalan Cara tahu ini kemahalan tuh dari mana sih Bu? dari kualitas ikannya terus gede kecilnya gitu. Oh ini kan padahal lumayan gede dijual ya. sama keceran kan nggak berani kalau dijual ke luar kota mah berani di segini. Setelah pelelangan, Wiwi membuka lapaknya di kawasan TPI Binuangen. Beragam jenis ikan dijual di sini. Ada tuna, layur, selar, pari, kuro, bawal, tongkol, hingga rampus. Hari ini ada sekitar 100 ekor ikan yang dipajang. Tongkol sedang jadi primadona, harganya bisa tembus Rp40.000 per kilogram. Jauh di atas harga normal yang hanya sekitar Rp18.000. Tapi di antara semua jenis ikan yang diperdagangkan, kakap merah tetap jadi rajanya dengan nilai jual tertinggi. Bu kalau di sini ini harga ikannya Ibu beli dari pas lelang itu berapa sih Bu harganya buat ikan? Masing-masing, kalau yang kecil-kecil kayak gini paling juga 8 ribuan, dijual paling 9 ribu, dapatnya 1.000. Kalau yang ini Bu? Kalau yang itu 9 ribu, kadang 10 ribu, lagi murah. Iya. Rp1.000 keuntungan per ekor ikan, itu margin yang harus Wiwi pertahankan setelah melalui proses lelang dan penjualan eceran. Di lapak Wiwi, pembeli bisa membeli 1 ekor pun dan itu tetap dilayani. Menurut Wiwi, harga di lapaknya kadang justru bisa lebih murah dari harga pelelangan tergantung kondisi hari itu. Biasanya kalau yang beli sama Ibu ini siapa sih Bu? Bakul motoran. Bakul motoran. Keliling ke kampung-kampung gitu. Oh jualannya ke kampung-kampung? Kampung-kampung. Udah ada langganan juga? Udah ada langganan, kadang-kadang ya dari luar gitu. Beli ke sini, dari kota juga beli ke sini gitu. Jadi nggak khusus dari motoran aja, banyak. Cita, warga asli Malimping ini sudah jadi pelanggan sejak kecil. Dulu, ia sering diajak ibunya berbelanja ikan di sini dan tradisi itu masih ia pertahankan sampai sekarang. Menurutnya, harga ikan di TPI Binuangen memang lebih murah dibanding pasar di kotanya. Harganya juga lumayan lah, bisa ditawar juga kan. Kalau di Malimping tapi ada juga nggak Teh yang jualan ikan? Ada, cuma memang harganya kurang aja, maksudnya agak mahal. Kalau fasilitas ya lumayan luas, cuma ya mungkin kurang ini aja ya, kurang memadai aja.
ya kayak lebih bagusin aja kali ya, karena kayak jalan-jalannya itu kayak sempit banget. Tim Indonesiaku menemui Rasidi usai ia menyelesaikan tugasnya. Sebagai juru lelang, Rasidi bertanggung jawab menetapkan harga awal berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitas ikan, lalu memimpin proses tawar-menawar antara para bakul hingga harga terbaik tercapai. Ada yang menarik dari cara kerja Rasidi, ia bukan karyawan TPI. Rasidi direkrut langsung oleh para juragan kapal untuk memimpin pelelangan. Saat ini, ia dipercaya menangani pelelangan dari 8 juragan kapal sekaligus dan penghasilannya dihitung 2% dari total nilai penjualan setiap kapal yang ia tangani. Coba yang memerlukan Pak Haji itu juragan. Kalau nggak pakai penjual, nggak pakai Pak Haji murah kan. Tergantung hasil, misalnya harusnya 100 juta sebulan. Berarti gaji Pak Haji kali 2%, 2 juta. 70 kapal yang dijual sama Pak Haji. Pukul rata misalnya 100 aja satu kapal. Berarti 7 miliar. Pelelangan hanya digelar antara pukul 7 hingga 10 pagi karena semakin siang jumlah pembeli cenderung berkurang dan harga ikan ikut turun. Para juragan pun pintar membaca situasi, kalau harga dinilai kurang bagus di hari itu, sebagian muatan disimpan dulu dan dilelang keesokan harinya. Tidak semua orang bisa datang ke TPI Binuangen. Jaraknya jauh dan tidak semua punya waktu atau kendaraan. Hal ini kemudian membuka peluang usaha bagi para pedagang motor keliling. Jadi di TPI Binuangen itu tidak hanya pengepul tengkulak saja, tapi ada juga penjual-penjual kecil yang keliling kampung gitu untuk jualan ikan. Nah ini saya penasaran, pas banget nih ketemu sama akangnya yang jualan. Jadi mereka itu biasanya jualan keliling kampung sekaligus dengan sayuran. Terus saya bakal tanya-tanya beliau lagi. Pedagang motor keliling seperti Dedi mengisi peran penting dalam rantai distribusi ikan dari laut hingga ke meja makan warga. Dedi sudah menjalani usaha ini 5 tahun. Setiap pagi ia membeli stok langsung dari TPI, lalu berkeliling ke Duraen, Wonosalam, dan Sukatani. Kalau beli gini buat sekali jualan berarti biasanya berapa kilo, Kang? Kalau tadi ini beli ini ya 10 kilo, yang ini 10 kilo, ikan ini 10 kilo, ampela ini 5 kilo, bawal 10 kilo, yang lain-lainnya ini kan nggak banyak-banyak, palingan 3 kilo gitu. Bawal-bawal gini mah saya beli 10 kilo ini. Keuntungan Dedi per ekor ikan hanya sekitar 1.000 hingga 2.000 rupiah. Rata-rata penghasilan bersihnya sekitar 100.000 rupiah per hari. Tapi bagi Dedi, berjualan bukan hanya soal untung. Ia memilih tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena tahu banyak pembelinya juga sedang susah. Ini kan harganya saya emang nggak tinggi-tinggi. Kasihan kan semua orang nggak semua punya uang. Enggak. Kalau yang punya, kalau yang enggak. Mau ikan, uangnya kecil, nggak dapat kan. Makanya ini cuma dijualnya 20.000. Rugi dong berarti kalau gitu? Iya, saya emang tadinya juga udah dibilang. Nggak nego-nego harga seperti orang-orang di sana, enggak. Saya mah 1.000 perak, biar kalau kata orang sini mah yang penting halal, barokah gitu kan. Iya. Mahal-mahal juga kalau nggak berkoma, Neng, ngapain? Ada ikan. Reni adalah salah satu pelanggan setia Dedi. Rumahnya agak jauh dari pasar, jadi ia lebih sering menunggu Dedi keliling daripada pergi sendiri ke TPI. Lebih seringnya ke sini yang keliling aja gitu. Saya kan agak jauh juga ke pasar. Jadi nunggu yang tukang keliling aja. Tapi kalau harga antara TPI sama Akang gimana Teh? Kalau TPI nggak cukup 20.000. Kalau yang keliling kan kita bisa beli yang 20.000 gitu. Jadi agak murahan di yang keliling. Sebuah TPI besar tanpa cold storage adalah sebuah keterbatasan besar. Selama bertahun-tahun, nelayan Binuangen harus mengirim ikan ke cold storage di Jakarta lebih dari 100 km jauhnya. Dan tentu saja dengan biaya operasional yang lebih besar, serta resiko kualitas yang lebih tinggi pada waktu distribusi yang lama.
Baru pada 2024, fasilitas cold storage akhirnya hadir di dekat TPI Binuangen, dibangun oleh Koperasi Mina Muara Sejahtera atas usulan yang diajukan ke Kementerian Koperasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kapasitasnya 120 ton ikan. Prosesnya tidak sesederhana memasukkan ikan ke dalam lemari es raksasa. Ikan segar terlebih dahulu masuk ke ruang pre-cooling untuk menjaga rantai dingin. Setelah itu, pembekuan dilakukan dengan dua metode, semi-plate contact freezer, di mana ikan dijepit di antara plat logam bersuhu sangat rendah. Atau bisa juga dengan metode air blast freezer yang mengalirkan udara minus 30 hingga minus 40 derajat Celcius ke seluruh bagian ikan. Dalam satu hari, fasilitas ini mampu memproses hingga 8 ton ikan dalam 2 siklus. Enggak, karena kan untuk stok juga, karena setelah dari tadi yang saya bilang itu kan setelah proses, terus pembukuan, packing, masuk ke sini. Nah, ini penyimpanan. Karena kan untuk penyimpanan di cold storage itu kan kurang lebih bertahan bisa sampai 1 tahun ya. Segala macam gitu. Untuk menjaga stok aja sih. Jadi kayak mungkin kalau di Bulog itu kan beras, kalau kita untuk jaga stok pasokan ikan aja. Biaya penyimpanan hanya Rp100 per kilogram per hari. Angka yang sangat murah, mengingat mesin dan listrik berjalan non-stop 24 jam. Dan manfaatnya langsung dirasakan oleh nelayan. Nah, pas awal-awal baru buka cold storage gitu Kak, ada nggak sih kayak dapet feedback dari nelayan atau apa akhirnya ada cold storage juga? Karena kan sebelumnya mereka nggak punya tempat penyimpanan ikan nih. Iya, alhamdulillah sih feedbacknya ada. Jadi mereka terbantu juga. Jadi mereka ketika punya stok banyak terus bingung untuk prosesnya atau penyimpanannya di mana, dengan adanya cold storage dari koperasi ini, mereka terbantu. Jadi untuk stoknya mereka terjaga, terus kualitasnya juga mereka terjaga, segala macam. Jadi nggak bingung mau simpan di mana nih. Karena kan ketika bongkaran kapal itu kebanyakan waktu itu masih simpan di Muara Baru di Jakarta. Di balik perputaran uang miliaran rupiah per bulan, TPI Binuangen menyimpan ironi yang sulit diabaikan. Atap bangunannya mulai lapuk, kebersihan area belum optimal, wilayah bongkar muat dinilai belum memadai dibanding volume kapal yang masuk. Belum ada area tambatan kapal yang teratur dan lahan parkir terbatas. Selamat, selaku pengelola TPI, sudah berkali-kali mengajukan perbaikan, tapi jawabannya selalu sama. Kendalanya kami sering mengajukan pengrehaban fasilitas di TPI, cuma alasannya anggarannya belum ada, belum turun anggarannya. Perputaran uang di TPI Binuangen memang luar biasa besar. Dari data pengelola, rata-rata omset TPI ini mencapai 3 miliar rupiah per bulan dan pernah menyentuh 4 miliar. Secara hukum, pengelolaan TPI adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berperan dalam kepemilikan fasilitas serta pembinaan dan pengawasan. Ombaknya? Jadi ini kata mereka ombaknya yang tenang ya kayak gini. Tenangnya mereka beda sama tenangnya kita. Melihat hasil ikan layur yang semakin menurun, banyak nelayan di Desa Muara yang memilih beralih menjadi penangkap benur atau benih-benih lobster. Dede adalah salah satunya. Sudah 9 tahun ia meninggalkan ikan untuk fokus pada benur dan kini ia mengelola 7 unit bangkrak yang tersebar di perairan setempat. Kalau benur ini musiman apa gimana sih, Mas? Iya, musim. Kalau benur mah biasanya musim-musim selatan. Maunya badai besar, baru ada. Ombaknya besar-besar, angin semuanya pokoknya, baru ada. Kalau laut-laut bagus kayak gini, dapat sih dapat. Tapi nggak terlalu apa gitu, nggak terlalu banyak. Tapi resikonya juga besar juga. Kalau musim angin ombak mah naik ke bangkraknya aja susah. Iya susah, naik ke bangkrak aja kita susah. Ini mah lagi bagus cuacanya. Bangkrak adalah alat penangkap benur berbentuk mirip bagan kecil. Konstruksi apung yang dilengkapi lampu untuk menarik biota laut kecil seperti teri dan cumi, sekaligus benur lobster yang tertarik cahaya. Modal awal untuk membangun 1 unit bangkrak sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
kayak di laut saya ini karena laut selatan tuh jadi ombaknya itu yang nelayan bilang tenang itu lumayan sebenarnya nggak setenang itu, jadinya cukup mual dan pusing juga karena di perahu atau di bangkrak kayak gini kan sebenarnya bangkraknya itu diem, jadinya makin kerasa ombaknya gitu. Jadi ini kita pegangan aja. Gak kuat ya mas? Pusing pala. Ombaknya. Jadi ini kata mereka ombaknya yang tenang ya kayak gini. Ya, tenangnya mereka beda sama tenangnya kita. Setiap hari Dede ke laut 2 kali. Pagi untuk mengambil hasil tangkapan dan menebar ulang rumpon, sore untuk menyalakan lampu penarik benur. Biaya BBM 2 kali perjalanan sekitar Rp120.000 per hari. Ininya aja 15.000. Baterainya variasi, ada yang 8.000 ini satu, ada yang 15, ada yang 10, ada juga yang 30.000 satu. Baterai laptop ini. Itu buat apa sih? Itu supaya nyala ininya, supaya benurnya mau ke sini. Oh, kalau ada cahaya tuh benur nyamperin ya? Iya, ini ke modal kira-kira 50 apa 60 ini satu. Cuman sekali aja kalau kita beli, nanti kalau udah habis dicas. Hasil tangkapan sangat bergantung kondisi alam. Hari ini mungkin 30 ekor, besok bisa hanya 5. Saat hasil minim dan tidak cukup untuk beli BBM, Dede meminjam uang ke pengepul yang nantinya dipotong dari hasil penjualan benur berikutnya. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan Dede soal benur yang ia tangkap. Setelah 9 atau 10 tahun berburu benur, ia masih tidak tahu dengan pasti benur itu digunakan untuk apa oleh pembelinya. Dan ia juga tidak tahu siapa yang sebenarnya menentukan harga. Saya udah 9 apa 10 tahun lah misalnya kan ini. Nggak tahu benur itu buat apa. Hingga sekarang, yang belinya aja nggak tahu itu. Kita tanyain aja sama orang itu, buat apa benur? Setelah beberapa jam berada di laut untuk mengambil benur, kami kemudian kembali ke darat untuk menemui salah satu pengepul, Teguh. Warga asli Desa Muara ini setiap hari menunggu di pinggir pantai untuk membeli langsung hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, hasil tangkapan hari ini tergolong biasa saja. Pasalnya, ada bangkrak yang hanya mendapatkan 5 ekor benur, namun ada juga yang bisa mencapai 30 ekor. Benur yang sudah terlalu tua, sudah mulai berbentuk wujud lobster, harganya jatuh jadi Rp2.000 per ekor karena tingkat kematian yang tinggi saat pengiriman. Ini jarong, ini warnanya ini udah membentuk ya, udah membentuk lobster ini. Jadi ini akhir ini harganya murah. 2.000. Ya, 2.000 perak ini. Karena warnanya atau? Ya, karena ini udah ketuaan ini. Ini kira-kira umur berapa sih Pak? Kalau di darat ini, kalau sudah jadi PL ini sekitar 30 hari, 25 hari. Ini baru jadi begini nih. Nah ini yang udah membentuk ini udah nggak laku. Soalnya ini kalau di packingnya nanti di bos besar di sana ini. Jadi banyak mati. Benur tidak bisa disimpan lama, maksimal 2 hari dalam air laut berpendingin dengan sistem aerator agar tetap hidup tanpa berkembang lebih lanjut. Teguh sendiri tidak memiliki pelanggan tetap, ia menjual ke siapapun yang butuh dengan pembeli dari Jakarta, Bandung, Jambi hingga Batam. Pelanggan enggak, sistemnya enggak pelanggan, siapa yang butuh aja kita mau jual. Yang penting ada lebih, misalkan 500 perak. Saya beli ke nelayan 14.000, saya jual 14.500 gitu. Itu pun tergantung pembelinya. Kadang-kadang tadi pagi ada informasi harga 14.000, nanti sore bisa 17.000, bisa jadi
nggak ada yang beli bisa jadi gitu. Jadi risikonya di situ untuk pengusahanya. Kalau nggak ada yang beli gitu gimana? Ya kita rugi terkait harga. Kan dulu pernah ini kan sama BLU. Itu harga ke nelayan itu nyampe 3.000 perak. Sementara harga di Vietnam itu ratusan ribu gitu. Jadi nelayan ini betul-betul istilahnya harganya ini dicekik. Pemerintah juga menyiapkan program perlindungan nelayan melalui 2 jalur. Teknologi AIS atau Automatic Identification System yang memungkinkan posisi kapal nelayan terpantau secara real time sehingga jika terjadi kecelakaan di laut, lokasinya bisa diketahui, dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Tapi dari 3.000 nelayan di Binuangen, baru 352 yang sudah terdaftar. Kami juga memberikan program BPJS ya kepada Ketenagakerjaan. Untuk Binuangen kalau tidak salah 352 dari 3.000 nelayan tadi saya sampaikan sudah mendapatkan fasilitas BPJS 352 orang nelayan, dan kedepannya kita akan tingkatkan terus supaya tadi semua nelayan bisa memiliki BPJS, karena ini penting sekali karena resiko mereka berlayar itu luar biasa. TPI Binuangen bukan sekedar pasar ikan. Ini adalah ekosistem yang menghidupi ribuan orang. Nelayan yang pergi sebelum fajar, bakul kecil yang teriak di lelang, pedagang motor yang keliling kampung sampai siang, pengepul yang menunggu di tepi pantai, sampai ibu rumah tangga yang membeli ikan untuk makan siang keluarganya. 3 miliar rupiah berputar di sini setiap bulan. Tapi dari 3.000 nelayan yang menopang itu semua, baru 352 yang punya jaminan kesehatan. Laut selalu memberi, ombaknya besar, risikonya nyata. Tapi nelayan Binuangen terus kembali ke sana setiap harinya. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena laut adalah rumah mereka dan mereka terlalu mencintainya untuk menyerah. Yang diharapkan mereka sederhana, fasilitas yang layak, harga yang adil, perlindungan yang nyata, dan air bersih yang tidak perlu patungan untuk mendapatkannya.